minta duit. Selalu bertanya, zakat sawitnya berapa? Zakat sawitnya berapa? Ada sawit dia. Selalu saya sampaikan. Kenduri itu tak menanda. Sampai saya ke airport dari Jakarta, tak pernah terpikir saya akan dijemput gubernur. Gubernur Sumatera Utara, Pak Edi sudah menunggu. Saya dari airport waktu beliau meninggal. Langsung dikasih Pak Edi duit. Oh, teringat saya, rupanya duit dia dulu dimasukkannya ke amplop yang tipis tuh. Setiap kotak itu duit. Itu yang dia bagi. Duit dia sendiri. Duit entah di tangannya selera makan dia, tak sawit itu dibagi-bagi. Aku tak minta duit kau. Ini duit aku. Malam ini Allah kasih balasan. Saya malu untuk mengambil duit itu, maka duit itu yang dikasih Pak Gubernur itu akan saya belikan ke tanah kosong. Tanah kosong depan ini punya Waidi. Saya belum bercakap lagi. Duit itu tak saya makan, saya mau belikan ke tanah ini, lalu akan saya buat di sini rumah tahfiz Quran aja. Anak-anak dia tetap sekolah di aja, tapi kalau dia mau menghafal Quran, nah dia buat paling tak bisa 2 kelas. Di bawah itu nanti tak ada kelas, buat di atas ada kelas, yang bawah tak ada kelas, kosong untuk tempat belajar fardu kifayah, untuk wirid yasin ibu-ibu, untuk belajar macam asalnya gitar main gaple. Itu yang pertama sedekah. Asal saya singgah ke rumah dia, cerita itu tak sedap. Ada tukang cuci mak. Di mana tinggalnya mak? Di Panam. Terus tukang cuci itu berjalan kaki ke Jalan Sudirman 15 kilo. Saya dah tahu nih, di ujungnya pasti tak sedap. Terus mau ku belikan dia sepeda. Baguslah saya bilang, duit itu kurang. Berapa kurang? Tak banyak. Duit sepeda. Kemarin singgah saya, apa kata dia? Ada mu'alaf baru masuk Islam. Alhamdulillah bertambah saudara kita. Tapi dalam hati saya ini mu'alaf itu kerjanya mengumpulkan kara-kara. Kara-kara ini tempat kita botok, benda bekas. Itu kan baru kara-kara. Tapi dia mengumpulkan ini berjalan kaki. Terus kok pakai kereta dia, pakai motor, pasti lebih banyak. Ujungnya proposal juga. Berapa lagi kurangnya? Sekali. Dia tetap ngasih duit dia, cuman kurangnya itu yang tadi. Itu rumah yang di ujung itu janda itu. Saya mendengar janda ini, cucunya 5. Oh, berapa cucu? Cucunya 5. Anak kandung dia mengusir, tak dikasih makan. Rumah tuh ngontrak. Ini udah akhir bulan, udah mau diusir. Aku udah menolong sikit, kau sikit lagi. Jadi asal singgah tuh ada saja sih. Jadi seolah-olah malam ini macam nampak dia habis dah. Nanti kau singgah ke rumah aku, cerita-cerita yang kau risaukan selama ini. Aku minta duit untuk membelikan sepeda tukang cuci, minta sewa rumah. Dah, kau letih mendengar cerita, habis. Tak ada cerita. Itu sisi pertama, sedekah. Habis itu, saya tak ada ceramah, saya tak mengatakan marilah bersedekah. Hanya cerita aja, habis cerita itu. Dan selanjutnya mohon maaf Pak, saya mau belakang. Ke depan.
Yang ke sana pertama tadi tentang apa? Yang kedua, dia selalu mengajak kami cerita. Diajaknya kami bercerita, anak-anak ini diajaknya bercerita. Kampung nih, gitu. Kampung nih yang membuka antuk aku. Dia cerita itu selalu sombong. Ini semua orang ini menumpang. Cakap dia saya ingat. Antuk aku punya tanah. Maka jangan layas mereka kan. Kok bisa tuh umat punya tanah? Waktu aku balik dari Makkah, dari Makkah, datang Sultan Asahan mengundang dia. Apa kata Sultan Asahan? Syekh Abdurrahman, tanah dari mulai Serbangan, Batu Pikir sampai ke tepi laut, ambil untuk engkau. Jadi kalau ikutlah peraturan itu, andai dulu Syekh Abdurrahman mengurus tanah itu, bayangkan kalau orang Silau ini membayar pajak kepada saya. Jadi atau omak itu kaya omak. Kau tengok rumah itu. Kau tengok rumah itu. Sama dengan Istana Lima Laras kan? Kami bukan orang susah, kami orang kaya. Antuk aku, Syekh Abdurrahman, tahu kau di mana anaknya dia kirim sekolah? Ke Makkah. Itulah dia anak dia, Syekh Muhammad Ali. Ditunjukkannya gambar. Syekh Muhammad Ali itu punya anak, namanya Hajah Hadiah. Ini gambar. Saya tengok gelang kaki Hajah Hadiah itu, kepala naga sebesar. Berangkat ke Makkah sebelum akil balik. Sebelum ke Makkah, berfoto mereka di pelabuhan pelaut. Syekh Muhammad Ali, Hajah Hadiah, dan dayang-dayang yang diutus ke Makkah. Jadi dalam hati saya, kaya rupanya emaknya. Tapi dia bercerita itu ke kami, bukan ke orang. Sombong itu membangkitkan semangat kami supaya jangan kami miskin, jangan kami susah, jangan lupa utama. Dia selalu mengajak cerita. Anak atukku itu yang paling tua namanya Aminah, yang seibu sebapak, yang satu induk. Aminah ini paling cantik. Anak Aminah ini 10, yang paling kecil aku. Omak kenapa tak cantik? Aku menurun atuk kamu. Orang yang mencari ikan, kita ini tinggal di tepi pantai. Orang-orang cari ikan dulu datang ke Silau bernazar. Kalau banyak nanti ikan ku didapat, ku tengok anak Syekh Abdurrahman yang cantik. Begitu mereka bernazar. Maka banyak dapat ikan, datanglah mereka ke rumah besar. Naik mereka ke atas, apa kata Syekh Abdurrahman? Oh Mina, ya ayah, keluarlah. Aduh orang bernazar hendak menengok kau. Pucatlah wajah orang yang bernazar. Nampak gatal. Tapi untuk kami Syekh Abdurrahman itu, walaupun dia syekh besar, dia tak sombong. Dia masih menggaruk. Menggaruk itu membersihkan rumput. Syekh Abdurrahman, Syekh Silau membersihkan rumput di bawah rumah besar. Kalau datang orang bertamu, orang bertanya, Tuan Syekh di mana? Ada di atas. Syekh Abdurrahman tawakal, rendah hati. Dia tak ingin masyhur. Waktu Sultan Delhi ingin mendirikan masjid raya, tahu Bapak Ibu masjid raya Al-Masyhur yang di muka Istana Maimun? Sultan Delhi bingung di mana mau diletakkan dibangun masjid. Kemana dia minta pendapat? Dimintanya pendapat Syekh Abdurrahman Silsilah. Syekh Abdurrahman, di manalah agaknya kami letakkan tapak ini? Maka itu ijtihad dia. Itulah tapak masjid itu sampai hari ini gagah berdiri. Tapi dia tak mau ditunjuk-tunjuk raja. Dia tak mau menjadi anak buah raja. Maka dia tak punya jabatan di kerajaan. Dia bukan mufti. Apa ucapan dia? Ambo gajo.
Kita punya 4 sultan di Sumatera Utara. Sultan Delhi, Sultan Asahan, Sultan Serdang, Sultan Langkat. Tapi 4 sultan tak bisa menunjuk dia. 4 sultan segan karena karismatik dia. Selama dia hidup tak pernah Belanda menjijakkan kaki ke Islam. Sebelum masuk ke dalam ada batu pikir namanya. Masih ingat batu pikir? Kenapa disebut batu pikir? Berpikir 2 kali Belanda Jepang karena mereka tengok lautan terhampar. Tak pernah mereka masuk. Karomah Syekh. Ingat dulu Menparpostel, Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, Jenderal Ahmad Taher. Datang Jenderal Ahmad Taher itu kemana? Saya masih kecil lagi. Kenapa Jenderal Ahmad Taher datang ke kampung ini? Karena dulu waktu dia kecil ayahnya datang ke Silau ini, disapu Tuan Syekh Silau kepala Ahmad Taher. Apa kata dia? Ini akan menjadi orang besar di negeri ini. Kasyaf, tersingkap bagi dia hijab-hijab. Dia salah satu wali daripada wali-wali Allah. Belajarnya di Makkah, murid langsung dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Jadi mak mengajak cerita. Jadi saya dari kecil, kami dulu kalau ditanya siapa tokoh yang kau sukai, bukan Power Rangers, bukan Upin Ipin, Syekh Abdurrahman. Cerita itu sudah kekal dalam kepala. Syekh Abdurrahman. Oleh sebab itu maka kalau hari ini ibu-ibu ingin anak ibu cinta pada ulama, ibu mesti cerita. Ini sekarang banyak perempuan tak mau bercerita ke anaknya, asik main game online. Cerita, anak itu diajak bercerita. Ceritakan tentang ulama-ulama. Makanya kami dari kecil, atau kau dulu pandai bersilat, Syekh kami pandai bersilat. Makanya di Riau ini, di Riau pula. Di Silau ini, habis hari raya, ada hari raya pencak. Kenapa? Dia bukan hanya sekedar ulama yang baca kitab kuning, tapi dia juga seorang ahli silat. 7 tahun menjadi hulu palang di Kedah, Malaysia. Baru belajar ke Thailand kepada Syekh Wan Mustafa Al-Fatani. Baru pergi ke Makkah selama 7 tahun. Barulah kembali membangun kampung Sulau Laut. Itu atu aku ketemu. Jadi ada yang dibanggakan. Hari ini kita tetap bangga menjadi orang Silau. Bangga tak? Berceritalah, ceritakanlah. Bukunya dulu sudah ditulis oleh almarhum Pak Cik kami Haji Mansur Ali. Cetaklah buku itu. Saya cetak, saya bagi-bagikan supaya anak cucu kita tahu. Di dalam itu ada saya buat Syekh Abdurrahman, anak Nahoda Alang, anak Nahoda Ismail, anak cucu cicit dari Angku Batua, Angku Mudik Tampang. Syekh Abdurrahman punya anak, tapi karena tak bisa gambar besar, hanya sampai ke cucu, hanya sampai ke level omak, hanya ke level cucu. Jadi cucu-cucu cicit yang tak tahu, datang tengok, oh ini, supaya dia tahu. Dari bunyi piring jamaah udah tak fokus. Pertama saya cerita tentang sedekah. Yang kedua saya cerita tentang berceritalah kepada anak kita tentang ulama. Sekarang yang ketiga. Nanti habis keempat selesai. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah kalau orangnya masih hidup tak boleh kita ceritakan riya. Tapi kalau sudah meninggal boleh. Ibadahnya saya tak sanggup. Mak saya itu ibadahnya saya tak sanggup. Dia dari maghrib ke isya duduk di sajadah. Maghrib ke isya duduk saja. Tak ada TV, tak ada HP. Nanti habis isya baru dia makan. Jangan dibagi, jangan bagi. Kalau mau bagi sebelum ceramah tadi atau setelah.
Gubernur Riau waktu dia sedang ceramah dibagi, apa ini ganti? Ya, kalau makan, makan. Kalau ceramah, ceramah. Jangan ceramah sambil makan. Bisa dilanjutkan? Tentang apa tadi? Kan lupa gara-gara tentang ibadah. Maghrib ke Isya, Om Ani duduk di sajadah. Habis Isya dia tidur. Karena kalau lewat jam 9 dia tidur, dia tidur lagi. 10, 11, 12, 1, 2 5 jam dia tidur, jam 2 dia bangun. Tahajud, witir. Buku zikirnya tebal. Majmu' Syarif, zikir, tarekat, entah apa, tasbih. Habis itu baru dia mandi sebelum subuh. Jadi dia memang rutin. Kalau Senin, Kamis ada puasa. Senin, Kamis. Makanya meninggalnya selesai makan sahur. Sempat saya tanya, apa yang dilakukan emak waktu itu? Saya kan sedang di Madura. Emak, Ustaz, makan sahur. Habis makan sahur, sempat dia nengok YouTube. YouTube apa dia tengok? YouTube Ustaz. Di depan saya tak pernah dia nengok ceramah saya. Rupanya pas saya pergi ditontonnya saya. Habis itu mandi dia. Mandi itulah sakit kepalanya. Habis mandi dia berwudu mau sholat subuh, makin sakit. Jatuh dia tak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit Sansani Pekanbaru, makin lemah jantung, meninggal. Jadi ibadah kuat. Jadi waktu saya ceramah di Medan, duduk kami di lobi, datang Waiti Hajjah Siti Abidah, anak tua Syekh Muhammad Ali, akak kandung Syekh Haji Ibrahim. Waiti sahabat beliau, kawan seperjalanan. Jadi Waiti ini bertanya, saya ngupik, apa kau doakan anak kau? Apa doa kau untuk anak? Apa kata dia waktu itu? Dulu waktu dia di Mesir, di Maroko, setiap malam kubacakan anakku itu 100 kali Fatihah. Tiap malam. Dalam hati saya tak pernah sekali tidak. Setiap malam kubacakan anakku itu 100 kali Fatihah. Sekalipun dia tak pernah cerita ke saya. Tak pernah saya dipanggil, sini kau. Kau udah kubacakan tiap malam 100 kali. Patutlah saya di Mesir tak pernah sakit, tak pernah demam. Di Maroko sehat walafiat. Rupanya doa ni ya Allah. Maka ibu-ibu doa. Cemana anak tak demam tak sakit? Asal habis nonton sinetron Korea. Aku tak anak jadi hantu. Omaknya kuntilanak. Bangga Ustaz dengan nama Ustaz. Bangga saya dengan nama Ustaz. Jadilah ibu-ibu yang bangga anak ibu mengaku ibu sebagai emak. Mana-mana saya bawa emak. Ditunjukkan apa namanya. Supaya kita tak menyesal. Saya paling benci, paling marah menengok orang ketika maknya meninggal, barulah mencakar dinding. Oh marah, aku menyesal mak. Saya kalau nengok itu mau saya hantuk kan itu. Dulu waktu dia hidup kenapa tak kau kasih? Dan meninggal dia barulah kau. Waktu hidup itulah kau senangkan. Waktu hidup itu supaya kau tak menyesal. Kalau udah menyesal apa gunanya? Menyesal memang datangnya di akhir. Mana ada orang menyesal duluan? Aku menyesal lah. Apa yang kau buat? Belum lagi. Ibadah. Dia kalau kenduri Pak Gubernur, tak mau dia pakai catering. Saya bilang, untuk apa mak masak rendang dari Pekanbaru dibawa ke Silau? Bagi kisaran kenapa? Apa kata dia? Aku tak tahu yang mau masak gula itu berbasuh koncingnya ke tidak. Kita kan selama ini harus makan nyami. Rupanya dia rendang yang dia
dia masak tuh dicucinya 4 kali, disiramnya pakai air, selawat 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu yang dimakan berkah. Itu yang kami makan sejak kami kecil, air susunya dari makanan. Jadi saya selalu ditanya oleh Ustaz, apa makanan yang dikasih emak Ustaz sehingga Ustaz bisa sekeren ini? Berasnya sama, ikannya sama, dagingnya sama, tapi omakku dicucinya dengan selawat. Baju kami asal udah dibilasnya, disiramnya pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ini enggak, di situ celana, di situ kain, di situ koko, di situ lampin, dimasukkan ke mesin cuci. Habis itu kering langsung jemur. Kenapa tak dibilas? Kan ada tulisannya sekali cek tanpa bilas. Mana ada berkah? Doa tak diterima Allah karena baju benar najis. Bangga Ustaz punya emak, bangga aku punya emak. Dicuci ya. Dia tak punya anak perempuan. Aku anak pertama, anak kedua adik saya zaman itu. Kata dia, aku nanti payah nanti tak ada anak perempuan, jadi ku ajar kalian memasak. Jadi dari kecil Pak Gunung kami memasak. Masak kalau dia gulai santan, saya peluhnya mengacau santan. Mengacau ini mengadu. Mengacau. Santan ini tak boleh berhenti. Saya kejap-kejap bertanya, "Ma, udah kacau dah." Karena kalau berhenti bertai minyak. Udah, Ma. Kacau. Dia dari kecil diajar. Ayam tuh diajar, kau cuci ayam. Ma, kenapa cucinya 2 kali? Kambing kenapa 4 kali? Ayam nih 2 kali, karena kakinya 2. Kambing ini 4 kali, karena kakinya 4. Jadi awak yang kecil ini ikut aja. Setelah besar, saya cari, tak ada ini dalam Quran dan hadis. Ini ajaran mak saya ini bid'ah ini. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rupanya ayam ini dagingnya putih, darahnya tak banyak, 2 kali cukup. Tapi kalau kambing, darah sapi, darahnya banyak, cuci 4 kali sampai bersih. Cucian kelima baru dia selawatkan Allahumma sholli ala sayyidina. Kuku dia pendek. Asal hari Jumat, periksa kuku kamu. Tunggu. Sekarang omak-omak bercangga ya. Diramaslah santan. Santan kombang daki bentar. Itulah yang dimakan anak. Apa tak gelap otak itu? Jaga makananmu, maka otak makan terang. Ustaz ni muji-muji maknya aja. Udah kalau makku tu meninggal, tak pula boleh ku puji. Oleh sebab itu maka ibadah tak lain daripada ibadah. Sesudah dia meninggal ini datang cemas. Jangan-jangan aku ni selama ini menumpang pada doa dia. Ini dia tak ada. Tak cemas hidup sesudah. Ada cemas, ada ngeri-ngeri sedap. Kalau dulu ngeri-ngeri sedap lebih banyak sedapnya. Sekarang lebih banyak ngerinya gue rasa. Tapi insya Allah terima kasih kebaikan-kebaikan. Tadi tentang pertama cerita, yang kedua tentang ajak anak cerita tentang ulama, yang ketiga tentang ibadah. Jadi saya tanya, waktu mak saya itu tersungkur, apa yang kalian dengar cakapnya? Tangannya begini, karena dia tak bisa megang tasbih, karena dia dari kamar mandi, dia habis mandi tak megang tasbih, tapi tangannya tak berhenti. Oh, rupanya waktu kita mau sakratul maut itu yang menolong kita adalah ibadah. Jangan bangga dengan anak, karena ketika kita mati, anak belum tentu membisikkan ke telinga kita.
Anak tak bisa menolong. Apalagi laki bini. Awak belum mati aja dia udah mencari yang lain. Ibu boleh tertawa, tapi hati luka. Maka bertumpulah pada afdhalul dzikri fa'lam annaka la ilaha illallah. Sedekah sudah, ajak anak bercerita sudah, ibadah sudah. Yang terakhir, ini jamaah yang paling menyakitkan. Duduk tak bisa, macam di LP gitu. Tapi insya Allah inilah pahala yang paling besar. Kalau yang ibu ini masih bisa menengok Pak Wakapolda, menengok Pak Eko. Ini tekuk-tekuk aja. Ini yang keempat, ini yang terakhir. Mama ini mementingkan pendidikan. Jadi dulu datanglah dia ke rumah Dr. Rahim. Dr. Rahim itu namanya bagus, Abdul Rahim. Orang Melayu ini Abdul Rahim, siapa? Abdul Rahim. Nah ini susah merubah. Siapa? Abdullah. Siapa? Abdullah. Abdul Rahim. Datanglah dia mengajar Dr. Rahim, minta tunjukkan di mana letak innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kenapa? Karena saya mau musabaqah azan. Oh, cik, mana innallaha wa malaikatahu? Kenapa somat akan musabaqah? Diserahkannya lah saya mengaji. Betul, Rahim. Murid-murid yang waktu itu ingat saya. Atan, Kadu, Toying, Bibit, Jelang, Cuohim. Kalau anak paling kecil, Cuohim, Rahim. Ini anak waktu somat. Ini rotan itu dibelahnya 4. Kalau jahat somatnya nanti pukul langsung, pukul. Wali emak saya dipukulan. Rasanya sikit lagi air kencing dulu. Setelah sakit. Dendam saya aja sih. Tapi hari ini Dr. Rahim pun sudah meninggal. Makamnya sangat dekat dengan Allah. Di mana saya ceramah se-Indonesia. Ceramah saya di Melbourne, di Sydney, di Canberra. Saya mau ngasih tahu aja saya sudah di Australia. Bahasa kampungnya Pak, dunia ini salah palaku. Udah saya koncing Pak. Kemanapun saya ceramah mengalir pahala. Diserahkannya. Ibu jangan hanya melahirkan anak, tapi tengok pendidikan. Diserahkannya saya lagi. Pertama serahkannya ke Dr. Rahim. Habis diserahkannya ke Pak Tamrin. Ingat Pak Tamrin? Mengajilah dari rumah Tiroo ke rumah Pak Tamrin. Listrik tak ada PLN. Naik sepeda sama anak wasit Tilul. Baru itu bisa menengok jalan dari atas bintang. Dan dia saya tengok mukanya tak tutup. Aku baca. Tadi foto, mat, foto kau sama cucu aku. Dia bilang cucu. Mengajilah situ, mengaji lagu. Bayati, Soba, Sikana, Hawan, Jakarta. Waktu itu Haji masih itu. Syekh Muhammad Ali meninggal tahun 1990. Kalau di pun sekolah, suruh saya mengaji. Saya dengar Ratu Nikbarang duduk, dia cerita dulu wak Apas kalau ngaji sama tuh Muhammad Ali itu diambil upih pinang letakkan di belakang. Kalau nanti kalau dia memukul pakai rotan, lepas bunyi upih pinang.
Syekh Muhammad Ali, ayah dari Haji Ibrahim, ini kusiapkan lebih. Tapi tengok dulu, tes dulu. Datang Pak Atu, waktu itu bersandar pakai bantal. Baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang saya baca ingat wa Muhammadun, karena itu selalu saya mengaji di mana-mana Maulid Nabi wa Muhammad. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalas min qablihi. Gua lama. Cuma tuh. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalas min qablihi rusul. Itu lama tak boleh coba. Sampailah innallaha yuhibbul muhsinin, sampai Allahu yuhibbul muhsinin, sampai habis. Tujuan saya disuruh itu bukan untuk khatam, karena mengaji khatam dengan itu susah, tamu dia banyak. Untuk apa mengaji? Mengambil barokah. Dulu mengambil barokah ke guru itu mendengarkan Fatihah. Tuh, mendengarkan Fatihah tuh. Orang saya ngambil barokah, Ustaz bisa foto. Salam tidak, Fatihah tidak. Semana dapat barokah. Tidak. Balik saya sembahyang subuh, udah siap kamera itu standby sampai jam 2. Duduk saja. Ustaz, semoga Ustaz tabah ya. Dalam hati saya, aku omakku meninggalnya aku tabah. Tapi berfoto dari pagi sampai malam. Hari pertama ada yang meletakkan anak. Hari pertama meletakkannya anak. Ustaz, tolong pegang anak. Hari kedua semua membawa anak. Pokoknya yang semalam tuh diuploadnya ke FB. Aku nengok, aku bawa guys. Kenapa Ustaz tak masuk ke kamar? Ustaz kan capek, Ustaz kan lelah, Ustaz kan sedih. Kenapa Ustaz tak masuk ke kamar? Hari begini masih ada ibu-ibu yang mau bergambar dengan Ustaz. Alhamdulillah. Hari begini datang anak muda. Saya sebetulnya udah capek, udah lelah. Saya tanya, kalian dari mana? Kalian Tanjung Balai, Ban 2 kali bocah.